Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Puji Tuhan, hari ini kembali kita bersama dalam kebaikan Allah. Kita bersyukur untuk semua pertolongan, kesetiaan Tuhan atas setiap kita. Kita bisa kembali bersama dalam program Renungan Keluarga Kristen. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita merenungkan firman-Nya, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur untuk semua kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan sudah memberkati kami sepanjang kawal malam dalam istirahat kami. Terima kasih Tuhan, Engkau sumber kekuatan kami, Engkau sumber pengharapan kami, Engkau Allah kami, dan kami merindukan Tuhan melawat kami hari ini. Firman-Mu memberikan petunjuk bagi kami. Kami memohon dalam nama Yesus, urapi hamba-Mu, berkati Bapak Ibu Saudara di tempat masing-masing yang hari ini bersama dengan hamba-Mu ini belajar firman-Mu. Berkati kami ya Allah, demi nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur, kami mohon pimpinan Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersama kembali merenungkan firman yang akan menolong kita hidup sebagai anak-anak Tuhan. Bagaimana anak-anak Tuhan meresponi bahwa kita memiliki Tuhan yang hidup. Bapak Ibu Saudara, Paskah kebangkitan Yesus adalah peristiwa yang tiap tahun dirayakan. Tiap tahun diperingati. Bagaimana saya dan Bapak Ibu Saudara meresponi kebangkitan Yesus? Mari kita bersama belajar dari Yohanes pasal 20, ayat yang ke-24 sampai ayat 29. Saya akan mengajak untuk setiap kita memperhatikan bagian firman Tuhan ini dengan memperhatikan di ayatnya yang ke-29. Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Bapak Ibu Saudara, ini adalah ungkapan Tuhan Yesus, pernyataan Tuhan Yesus kepada seorang murid. Salah satu dari ke-12 itu yaitu Thomas. Dia adalah Thomas. Bapak Ibu Saudara, kita belajar bagaimana Thomas meresponi kebangkitan Tuhan Yesus. Di awal, bagaimana Thomas meresponi kebangkitan Tuhan Yesus ini. Thomas menyatakan pernyataannya kepada 11 murid ya, kepada murid-murid yang lain 10. Karena sudah berkurang ya, dan Thomas waktu itu tidak ada. Tapi ada wanita-wanita, Maria Magdalena, Maria Ibu Yakobus, Salome, dan juga murid-murid yang lain yang sudah mengalami perjumpaan dengan Tuhan, termasuk murid yang berjalan ke Emmaus itu, mereka sudah menceritakan. Tapi ada satu murid yaitu Thomas, pada waktu Tuhan menampakkan diri kepada murid-murid yang lain, Thomas tidak ada di tempat dan responnya yang diungkapkan Thomas adalah, "Sekali-kali aku tidak akan percaya sebelum tanganku mencucukkan ke lambungnya. Sekali-kali aku tidak akan percaya." Ayatnya yang ke-25. "Sebelum aku melihat, sebelum aku mengetahui, sebelum aku memperhatikan bekas paku pada tangannya." Yang pertama matanya. "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, ke dalam, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." Siapa yang mengeluarkan pernyataan ini? Murid Yesus yang belajar bersama Yesus, yang berjalan bersama Yesus, yang mendengar pengajaran Tuhan Yesus, yang melihat mujizat demi mujizat dari Tuhan Yesus. Mujizat yang dilakukan, bagaimana Yesus menyembuhkan orang yang buta, orang yang lumpuh, yang dia lihat. Bagaimana Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus. Thomas juga lihat di situ. Tetapi pada waktu ada berita tentang kebangkitannya, Maria Magdalena dengan teman-teman beritahu Yesus bangkit. Sekalipun murid-murid yang lain mengatakan Yesus sudah bangkit
Tetapi karena dia tidak ada sama-sama, maka murid-murid yang lain itu berkata kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Ini mau beritahu Yesus sudah bangkit, kami sudah melihatnya. Beneran Tuhan Yesus sudah hidup. Tetapi Thomas berkata, sebelum aku sendiri melihat, sebelum jariku menjujukkan ke lubang paku, aku tidak akan percaya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya dan Bapak Ibu Saudara harus waspada, hati-hati dengan pikiran seorang Thomas. Thomas berkata, kalau aku belum melihat, kalau jariku belum menyentuh, aku sekali-kali tidak akan percaya. Padahal murid Yesus, ternyata ada murid Yesus yang sulit percaya Tuhan Yesus itu bangkit. Ya, this is reality. Ini sebuah kenyataan. Ternyata ada murid Yesus yang sudah bergaul dengan Tuhan Yesus, yang sudah melihat kuasa Tuhan Yesus, kuasa mengadakan makanan, membuat 5 roti 2 ikan untuk 5.000 orang, kuasa menyembuhkan orang sakit dia juga lihat, kuasa membangkitkan orang mati sudah lihat. Tapi tentang kebangkitan Yesus tidak percaya, sekali-kali tidak percaya kalau belum melihat kebangkitan Yesus. Bapak Ibu Saudara, apa yang hari ini membuat Bapak Ibu dan Saudara, mungkin saya, kadang-kadang kita juga terjebak sulit percaya Tuhan Yesus, sulit percaya Yesus itu hidup. Apa maksudnya? Contoh, sulit percaya Yesus itu hidup karena kadang-kadang kita merasa dalam pergumulan ini sendirian, tidak ada yang menemani, merasa bahwa kita ini orang yang paling menderita, yang paling susah, yang lain itu bahagia. Yesus sepertinya tidak peduli, Yesus tidak melihat, Yesus tidak mendengar. Kok sampai hari ini doaku tidak terjawab? Meragukan Tuhan, sulit mempercayai bahwa Tuhan Yesus itu hidup. Kadangkala murid-murid Tuhan di zaman ini, kalau ngomongin Petrus itu menyangkal Yesus, Yudas itu mengkhianati Yesus, menjual Yesus, Thomas itu nggak percaya. Pertanyaan sederhana, apakah sebenarnya kita sama dengan Thomas, atau bahkan sebenarnya lebih di bawahnya Thomas lagi? Tidak mau percaya bahwa Yesus itu hidup, tidak percaya Yesus itu melihat kita, mendengarkan doa kita, tidak percaya bahwa Yesus itu punya kuasa untuk bangkit. Sehingga dalam menyelesaikan persoalan-persoalan, kita berpikir, oh persoalan ini terlalu kecil, saya sendiri bisa mengerjakan. Atau malah sebaliknya, oh kalau yang kecil-kecil gini Tuhan pasti bantu. Tapi kalau besar-besar, mana mungkin Tuhan bantu, itu kan bagian saya, itu tanggung jawab saya, itu urusan saya, Tuhan gak peduli dengan hal-hal gitu. Benarkah demikian? Yesus ada bersama dengan kita, Yesus hidup bersama dengan kita, Yesus tidak jauh dari kita. Tapi sulit sekali mempercayai Yesus menemani kita. Oh Yesus, sulit sekali mempercayai bahwa Yesus ada dan mendengar. Bahkan kita kadang lebih jahat dari Thomas. Aku belum pernah ngalamin mujizat, aku belum pernah ngalamin penyembuhan dari Tuhan. Maka di mana Tuhan Yesus itu? Gak percaya, aku sulit. Mungkin untuk kebutuhan uang sekolah Tuhan bisa tolong, tapi kalau untuk beli rumah terlalu mahal, terlalu besar jumlahnya. Oh Yesus, ampuni kami. Kadangkala kami lebih kejam dari Thomas yang tidak mempercayai hidupnya Yesus, yang tidak mempercayai Yesus bangkit, yang tidak mempercayai bahwa Yesus punya kuasa mengalahkan maut. Kalau maut dikalahkan, maka pergumulan sebesar dan sesulit apapun tidak ada yang tidak bisa diselesaikan oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, maka Tuhan berkata, Tuhan menampakkan dirinya kepada Thomas, lihat, ini bekas paku, lihat. Sini, cucukkan jarimu di bekas, di lambung bekas di mana ditikam, cucukkan. Jangan kamu berkata tidak percaya lagi. Bapak Ibu Saudara, bahkan kadang kita lebih ngeri loh dari Thomas. Kita sudah ngalamin banyak pertolongan-pertolongan Tuhan.
Tapi begitu datang masalah baru, kita lupa dengan pertolongan dan mujizat yang sudah Tuhan lakukan di masa lalu kita. Di hari-hari yang telah kita lewati, itu rasanya blank, rasanya nol, rasanya zero, rasanya Tuhan tuh do nothing dalam hidup kita. Kalau Thomas belum melihat, Thomas belum mencucukkan jarinya ke lambung, dia nggak percaya. Kita ini sudah ngalamin pertolongan Tuhan, sudah ditolong Tuhan melewati sakit penyakit. Mungkin ada kita yang ditolong oleh Tuhan, dilepaskan dari maut, dari kecelakaan, dari hal-hal yang mengerikan. Kita sudah pernah ngalamin, sudah pernah menikmati, melihat kuasa Tuhan dinyatakan dalam hidup kita. Tapi begitu muncul lagi perkara baru, kita nol lagi. Kita nggak percaya lagi sama Tuhan. Mengerikan kan? Sudah ngalamin kebaikan Tuhan, tapi masih nggak percaya. Bapak Ibu Saudara, Tuhan berkata, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Berbahagialah mereka yang belum ngalamin mujizat tapi mempercayai Yesus. Diberkatilah orang, dibuatlah beruntung, kata Makarios ini maksudnya, be blessed, diberkatilah hidupnya, karena sekalipun dia mungkin belum mengalami pertolongan mujizat-mujizat, ya, mujizat-mujizat ajaib, dia nggak pernah mengalami hal-hal yang luar biasa spektakuler, tapi dia percaya hidupnya itu semuanya terjadi karena Tuhan. Mungkin dia tidak ngalamin perkara-perkara yang berjalan di atas air, tapi dia percaya Yesus itu hidup, Yesus itu ada bersama kita. Tuhan berkata, diberkatilah. Diberkatilah, dibuatlah beruntung hidup orang-orang, sekalipun dia belum melihat, belum mengetahui, belum mengalami, tapi hatinya mau mempercayai kebangkitan Yesus, hidupnya Yesus ada berkuasa dan sanggup menolong segala perkara. Tuhan berkata, beruntunglah dia, diberkatilah dia, dibuatlah dia bersuka cita oleh Tuhan. Apa respon kita terhadap kebangkitan Yesus? Saat kita menghadapi persoalan, saat kita menghadapi permasalahan yang baru terjadi, mari kita bersama mengingat, aku punya Yesus yang hidup. Aku punya Allah yang selalu bersama dengan aku. Aku punya Allah yang selalu menemani aku. Yesusku hidup, aku tidak pernah sendiri. Aku percaya, aku yakin Yesusku hidup. Dan apa saja yang aku perlukan, Tuhan paling tahu, dan Tuhan akan berbuat untukku. Sekalipun aku belum melihat Tuhan, tapi aku mau percaya, maka kita akan menikmati berkat kebahagiaan Allah itu. Bapak Ibu Saudara, mari kita belajar percaya. Yesus kita hidup. Mari kita belajar percaya. Belajar mengingat. Jika yang lalu, di masa lalu, hari-hari telah lalu, minggu-minggu yang lalu, bulan-bulan yang lalu, kita ditolong melewati waktu-waktu sulit, ditolong melewati waktu-waktu susah, ditolong melewati waktu-waktu sakit. Tuhan ada bersama dengan kita. Selamat menikmati kebangkitan Yesus. Sekalipun tidak melihat, dan kita tetap yakin percaya, beruntunglah hidup kita, berbahagialah hidup kita, diberkatilah oleh Tuhan. Selamat menikmati berkat-berkat dari kebangkitan Yesus. Sekalipun aku belum melihat, aku percaya Yesusku telah bangkit. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, terima kasih untuk firman. Terima kasih firman-Mu meneguhkan kami kembali. Untuk kami percaya, untuk kami yakin Yesus hidup. Yesus Immanuel, Allah yang beserta kami. Allah yang menolong kami, Allah yang peduli dengan kami, dan Allah yang berkuasa. Tuhan Yesus Kristus, Allah yang hidup. Terima kasih banyak. Teguhkan hati kami, hati Bapak Ibu Saudara, sekalipun kami belum melihat Tuhan, kami belum mengalami hal Tuhan,
Kami percaya, kami yakin Engkau Tuhan Allah yang hidup. Terima kasih untuk firman-Mu, berkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan beri engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Shalom.